wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita sebagai tim Wira Media akan menayangkan talk show tentang pentingnya mengajari anak memahami lingkungan pergaulan. Nah, sebelum kita mulai, mari kita dengerin salawat dulu. Nah, tidur sore membuatmu pikun, daripada tidur sore lebih baik dengerin talk show kami. Nah, seperti tema kita yaitu pergaulan bebas. Nah, setiap manusia bebas memilih teman bergaul dalam kehidupannya, tetapi semua pilihan masing-masing memiliki efek samping tersendiri. Seseorang harus bisa menempatkan dirinya dalam lingkungan sosialnya, bisa menyesuaikan dengan teman sepergaulannya, bisa memilih teman-teman yang baik atau yang buruk dalam bergaul. Hal ini bertujuan agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam lingkungan pergaulan, sehingga tercipta lingkungan pergaulan yang baik, bisa membawa manfaat bukan malah membawa kesalahan. Sifat pergaulan dalam lingkungan masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi dua karakteristik, yaitu lingkungan pergaulan yang memiliki dampak negatif dan lingkungan pergaulan yang memiliki dampak positif. Nah, saya mau nanya, menurut kalian lingkungan pergaulan masyarakat itu gimana sih? Mungkin Mary bisa menambahkan. Jadi lingkungan dalam tingkat masyarakat itu memiliki banyak keanekaragaman sifat dan karakter di dalamnya. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang lingkungannya itu kayak penuh dengan kasus kejahatan, pencurian, apa segala macam. Dan ada juga lingkungan yang berjiwa santri atau berjiwa lebih ke agama gitu. Keanekaragaman sifat dan karakter orang-orang di lingkungan masyarakat merupakan sebuah tantangan dari setiap individu. Apakah mereka sudah siap bersosialisasi dan berinteraksi dalam tingkat masyarakat? Terima kasih. Ya. Anak-anak itu kita harus diajarkan untuk mengenal lingkungan. Kita harus memberi kesadaran ke anak itu bagaimana lingkungan itu sangat berbahaya jika lingkungan itu memiliki dampak negatif. Nah, mungkin Aping ada yang bisa ditambahkan? Baik, lingkungan bergaul bagi seorang anak merupakan salah satu sumber utama pendidikan baginya. Jika lingkungannya tidak baik, maka pendidikannya juga tidak baik. Atau bisa dibilang pincang. Saya jelaskan sedikit tentang pincang. Pincang itu bisa dibilang seperti pemikiran yang tidak baik. Yang seharusnya pemikiran kita atau anak-anak kita misalnya, itu berpikir positif. Tetapi kita malah berpikir yang tidak-tidak gitu. Apalagi di pergaulan saat ini, yang membuat anak-anak zaman sekarang menjadi tidak baik pemikirannya atau mencela-mencela. Itu penjelasannya sedikit tentang pincang. Saya lanjut. Lingkungan pergaulan juga memiliki
peranan atau sifat penting terhadap pembentukan karakter remaja. Seorang remaja yang dibesarkan dalam lingkungan tertentu maka sedikit banyak perangai akhlak atau etika tersebut akan sama dengan lingkungan tersebut. Baik, bisa dilanjut. Nah, mungkin Mary ada yang lagi yang bisa ditambahkan dari penjelasan Aping tadi. Oke. Seorang anak yang suka bergaul dengan lingkungan yang baik, maka dipastikan akan membawa dampak kebaikan pula. Jika lingkungan anak tersebut kayak lingkungan yang beragama, seperti yang dibilang tadi yang berjiwa santri, maka dipastikan anak itu tuh bisa baik gitu loh. Bukannya gimana, tapi ya sudah pasti baik gitu. Minimal si anak tersebut akan mendapatkan dukungan, motivasi, serta dorongan pelajaran akhlak dari lingkungannya. Sebaliknya, jika seorang anak senang bergaul dengan teman atau lingkungan yang tidak baik, maka dipastikan dia akan mendapatkan imbas buruk juga. Misalnya dia dijauhi oleh teman-temannya, dicap jelek, dan sebagainya. Ya, betul. Jika anak itu bergaul dengan anak-anak yang tidak baik, maka pasti jelas masyarakat akan menilai bahwa anak itu juga tidak baik. Dan lama-kelamaan anak itu bakalan akan benar-benar terjerumus dalam pergaulan itu. Nah, mungkin Fadila ada yang bisa ditambahkan lagi. Karakter setiap individu dalam satu masyarakat pasti memiliki banyak sekali perbedaan. Oleh karena itu, para generasi muda harus menyiapkan diri, mencari bekal pengetahuan sebanyak mungkin, dan juga memperbanyak keterampilan, guna menghadapi ujian hidup yang sebenar-benarnya, yaitu hidup di tengah lingkungan masyarakat. Ya, hendaknya kita harus berupaya menjadikan lingkungan sekitar kita sebagai lingkungan yang baik. Lingkungan yang bisa mendidik generasi muda dan generasi penerus bangsa sebagai manusia yang sempurna. Baik budi pekertinya, sempurna ilmu pengetahuannya, memahami dan bisa mengamalkan pengetahuan keagamaannya dengan sempurna. Sehingga akan tercipta kehidupan bermasyarakat yang tenang, nyaman, damai, bahagia, adil, dan makmur. Nah, kita sebagai generasi muda, kita harus memiliki kesadaran bahwa di lingkungan kita tuh sangat berbahaya. Jadi kita harus mempunyai kesadaran dan mengajak teman-teman kita untuk ke jalan yang lebih baik, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang baik. Nah, mengapa peran orang tua penting dalam lingkungan pergaulan anak? Mungkin Aping ada yang bisa disampaikan. Baik. Interaksi antara orang tua dan anak adalah cara orang tua memberikan perhatian. Dan pola pengasuhan yang diterapkan akan sangat memengaruhi kepribadian dan perilaku anak. Orang tua yang terlibat aktif dalam kehidupan anak cenderung memberikan rasa aman dan dukungan kuat bagi anak. Dalam mengatasi berbagai tantangan di lingkungan luar, di area digital ini, media dan teknologi memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak. Anak-anak sering kali terpapar oleh berbagai konten yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku mereka, baik secara positif maupun negatif. Orang tua perlu mengawasi penggunaan teknologi anak serta memberikan panduan dalam memilih konten yang sesuai dengan usia mereka. Sama seperti penjelasan pincang tadi, sama kayak gini juga penjelasannya. Mungkin itu saja. Ya. Mungkin Fadila ada yang bisa disampaikan lagi meneruskan dari. Masa perkembangan anak adalah fase krusial dalam kehidupan yang membutuhkan perhatian khusus dari orang tuanya. Lingkungan dan pergaulan memainkan peran signifikan dalam pembentukan karakter, nilai, dan perilaku anak. Oleh karena itu, memantau perkembangan anak dalam lingkungan dan pergaulan sangat penting untuk memastikan mereka tumbuh menjadi individu yang sehat secara fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Lingkungan tempat anak tumbuh mencakup berbagai aspek seperti keluarga, sekolah, komunitas, dan media. Setiap elemen memiliki peran perbedaan dalam membentuk pola pikir dan kepribadian anak. Ya, mungkin Mary ada juga yang bisa disampaikan. Baik.
Orang tua dapat membantu anak mengembangkan keterampilan sosial yang kuat seperti memiliki rasa empati, dapat berkomunikasi secara efektif, dan kemampuan untuk menolak pengaruh negatif. Dengan keterampilan ini, anak akan lebih mampu mengatasi tekanan dari teman sebaya dan memilih pergaulan yang sehat. Orang tua perlu terus menanamkan nilai-nilai positif dan prinsip moral kepada anak, baik melalui teladan yang diberikan maupun melalui diskusi. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap orang lain akan membantu anak dalam menghadapi berbagai tantangan di lingkungan sosial mereka. Jadi, bagi saya orang tua itu memiliki figur yang sangat penting gitu buat anak-anak, buat kita juga. Karena di zaman yang mungkin istilahnya tuh zaman gadget ya. Jadi sosial media, mungkin pergaulan apa segala macam itu sangat berpengaruh kepada tumbuh bagi pikiran anak-anak gitu. Jadi orang tua itu harus mungkin selalu mengawasi anak-anak mereka buat ya biar mereka tuh terjerumus ke dalam pergaulan yang baik gitu. Terima kasih. Nah, itu betul sekali. Karena apalagi sekarang media sosial itu jangkauannya sangat panjang. Tapi orang tua itu harus mengajari anaknya bahwa mencari tontonan yang baik, mencari konten-konten yang baik untuk ditiru dan dicontohkan. Mungkin Aping ada bisa yang dijelaskan lagi? Baik. Memantau perkembangan anak di lingkungan dan pergaulan adalah tanggung jawab besar yang memerlukan keseimbangan antara pengawasan dan kebebasan. Orang tua harus aktif terlibat dalam kehidupan sosial anak, namun tetap memberikan ruang bagi anak untuk berkembang secara mandiri. Dengan pendekatan yang tepat, anak akan tumbuh menjadi individu yang kuat, mampu menghadapi tantangan lingkungan dan memiliki karakter yang baik. Mungkin itu saja. Ya. Usia anak-anak sampai usia remaja 12 sampai 15 tahun merupakan usia yang mudah dimasuki oleh pengaruh lingkungan, terutama lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulannya. Pengaruh baik atau buruk dari lingkungan yang masuk terhadap jiwa anak-anak, sedikit maupun banyak, pasti akan membawa dampak perubahan akhlak, etika, budi pekertinya. Nah, jika lingkungan itu baik, maka anak itu akan terjerumus dalam kebaikan juga. Maka anak itu akan berakhlak baik, akan beretika baik. Tapi jika anak itu terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik, maka anak itu bakalan tidak baik juga. Nah, bagaimana sih upaya orang tua agar menciptakan lingkungan yang baik untuk anaknya? Mungkin Aping ada yang bisa dijawab? Baik, menurut saya orang tua itu harus menjalani komunikasi yang baik dengan anak-anak mereka. Salah satu langkah penting yang dapat diambil oleh orang tua adalah menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak. Mereka harus merasa nyaman untuk berbicara tentang berbagai pengalaman atau perasaan anak-anak mereka. Dengan begitu, orang tua dapat tahu bagaimana kebutuhan anak mereka, keinginan anak mereka. Jadi mereka bisa memberikan dukungan yang sesuai kepada anak-anak mereka. Mungkin itu saja. Ya, itu sangat benar. Orang tua itu harus mengajak anak-anak itu berdiskusi. Bagaimana kesehariannya, bagaimana perubahan kehidupannya dari kecil sampai remaja. Orang tua tuh harus tahu bagaimana perkembangan anaknya. Nah, mungkin Fadila ada yang bisa disampaikan. Melibatkan anak-anak dalam kegiatan sosial dan komunitas dapat memberikan mereka kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan memperoleh keterampilan sosial yang sangat penting bagi mereka. Ya, nah sekarang apa sih dampak jika anak bergaul di lingkungan yang salah? Mungkin Mary bisa menjelaskan. Baik, salah satu contoh dampak buruk pergaulan bebas bagi remaja dapat menimbulkan pengaruh kepada obat-obatan, seperti narkoba, obat penenang, dan sebagainya.
Remaja yang cenderung ingin mencoba hal baru, jika tidak disaring dalam bergaul, maka bisa saja ia memilih teman yang salah. Jadi, peran orang tua itu sangat penting dalam memilih teman dan bergaul anak untuk menghindari kenakalan remaja yang mungkin saat ini bisa dibilang menyimpang begitu. Nah, dampak positif dan negatif pergaulan bebas bagi remaja secara negatif adalah remaja mudah terbawa kepada kenakalan remaja, seperti terjadi tawuran, bullying, provokasi, dan masih banyak lainnya. Usia remaja memang rentan terhadap provokasi dan isu yang tidak jelas kebenarannya, dan faktor emosi yang labil. Nah, mungkin Fadila ada yang bisa disampaikan? Dampak buruk lain dalam bergaul secara bebas bagi remaja yaitu bisa berdampak kepada seks yang bebas. Banyak remaja yang ingin mencoba dan ingin tahu mengenai hal tersebut. Jika salah dalam memilih jalan dan pertemanan, bisa saja remaja akan mencoba melakukan hal tersebut. Dan sudah pasti dampaknya sangatlah fatal. Selain ia akan terkucil dalam satu sekolahnya, terhina secara agama, kemarahan dari orang tuanya, dia juga akan sangat menderita. Jadi, peran orang tua sangat penting dalam pengawasan setiap kegiatan anak remaja. Ya, jika anak itu sudah terlalu jauh masuk ke dalam pergaulan yang salah, maka seperti yang tadi akan terjerumus narkoba, tawuran, seks bebas, itu sangat fatal. Yang kayak gitu tuh sangat tidak diwajarkan. Nah, mungkin Aping ada yang bisa disampaikan? Baiklah, sama juga seperti minuman keras dan rokok. Selain hal tersebut, dampak buruk lain pergaulan bebas adalah terpengaruh kepada minuman keras dan rokok. Kata-kata zaman sekarang itu kalau nggak ngerokok, tidak minum minuman keras, maka tidak keren. Padahal jika mereka pandai memilih dan pandai berpikir, mereka bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Tentu mereka akan menjauhi hal yang membawa mereka kepada petaka. Nah, mungkin tadi selain dampak negatif, ada juga dampak positifnya. Contoh dampak positifnya itu pergaulan bebas bagi remaja adalah mereka memilih pengalaman, pengetahuan, minat, teman baru yang bisa memberikan sebuah semangat, informasi, dan saling tukar pikiran terhadap permasalahan yang ada. Pengalaman baru membuat para remaja belajar untuk lebih mandiri, menghargai, dan mampu berpikir secara bijak tentang kondisi, situasi, dan lingkungan baru. Jika lingkungan itu baik, maka itu akan baik juga. Nah, seperti yang di sini, ketika lingkungan itu baik, anak itu pasti akan terjerumus kepada yang baik juga. Seperti contohnya, ketika di lingkungan masyarakatnya baik, maka anak itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang baik juga, misalnya majelis atau selainnya, dan mengajak teman-temannya yang lain. Tapi yang paling bagus adalah memasukkan anak ke pondok pesantren. Nah, mengapa sih seorang anak harus dimasukkan ke dalam pondok pesantren? Padahal belum tentu dari sang anak juga mau menuruti keinginan orang tuanya untuk masuk ke pesantren. Mungkin ada beberapa alasan dari orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke dalam pesantren, seperti memperbaiki akhlak dari sang anak yang harus baik, memahami ilmu agama, dan paling sering orang tua gunakan untuk menjadi alasan, yaitu memiliki sifat yang baik, terdidik, dan pengetahuan mana yang baik dan salah, mana yang harus diikuti dan mana yang harus ditinggalkan. Nah, mungkin Aping ada yang bisa ditambahkan? Dalam pesantren seperti contohnya dalam berbagi makanan ketika ada salah satu santri yang habis dikunjungi oleh orang tuanya, tetapi teman yang lain tidak dijenguk. Maka secara tidak langsung pasti dalam pemikiran santri yang baru dijenguk adalah dia harus berbagi dengan temannya yang belum dijenguk. Hal kepemimpinan juga dalam pesantren tanpa disadari telah dipelajari. Pembelajaran manajemen waktu, manajemen personal, manajemen kepemimpinan sudah dipelajari. Tinggal santri mempraktikannya dengan benar atau tidak. Dan kita juga sebagai orang tua harus pandai juga untuk memilih pesantren. Kita harus melihat latar belakang pondoknya, latar belakang kiainya, bagaimana figur-figurnya gimana gitu.
Jangan pondok pesantren apa kemarin yang viral? Nah, yang paling bagus itu ya di sini. Al-Hira. Dan juga banyak kan yang viral-viral yang ustadznya melecehkan santrinya sendiri. Nah, itu biasanya yang orang tua takuti. Makanya sebab itu sebelum kita memasukkan anak kita ke pondok, cari dulu latar belakang kiainya gimana, pondok pesantrennya gimana. Kadang nggak jarang kiai yang jadi kiai itu nggak pernah mondok biasanya. Bikin pesantren tapi nggak tahu agama itu gimana. Nah, itu masalahnya. Makanya kita sebagai orang tua harus mencari yang baik lah gitu. Lanjut, mungkin bisa dilanjut. Nah, benar sekali. Anak-anak itu misalnya ini anak-anaknya lagi anak ini biasanya pelit. Tapi kalau dimasukkan ke pondok pasti dia akan lebih berbagi karena dia akan lebih melihat pergaulan-pergaulan sekitarnya sering berbagi dan yang lain-lain. Nah, mungkin Mary ada yang bisa ditambahkan lagi. Baik, sebaiknya para santri yang sudah belajar ilmu agama menunjukkan perkembangan yang baik dan memberitahu apa saja yang sudah diberikan oleh pondok pesantren untuk dirinya agar bisa menunjukkan kepada orang tua atau keluarga yang di rumah bahwasannya di pondok pesantren bisa memberikan arahan yang baik terhadap dirinya. Baik. Nah, iya, orang tua harus tahu bahwa di pondok pesantren itu anak-anak akan lebih mandiri dan anak-anak akan lebih jangkauannya akan lebih luas dalam berpendidikan. Nah, mungkin Fadila ada yang bisa disampaikan. Ada juga beberapa orang tua yang tidak mau memasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren dengan berbagai alasan. Seperti contohnya, nanti anak saya dijadikan babu di pesantren. Makanya nggak cocok sama anak saya. Saya nggak mau anak saya mendapatkan kesusahan di pondok pesantren. Dan masih banyak alasan lainnya. Begitu banyak alasan yang diberikan oleh orang tuanya untuk anaknya agar tetap di rumah bersamanya dan tidak berada di pesantren. Mungkin itu saja. Nah, memang kadang ada pemikiran orang tua seperti itu, tapi sebenarnya itu tidak benar. Tidak semua pondok pesantren seperti itu. Dan alhamdulillahnya di tempat kita tidak ada yang seperti itu. Nah, karena kita diajarkan di sini untuk untuk menyayangi yang kecil dan menghormati yang besar. Nah, sebelum kita tutup talk show kita pada sore hari ini, mari kita dengarin salawat dulu untuk menutupnya. Ya, mungkin kami dari tim Wira Media sekian. Semoga yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita juga dan yang lain-lain. Sebelum saya menutup talk show kita pada sore hari ini, saya Salsabila dan rekan saya Putri Aprilia Asya, Mary Nurbintang Zafira, dan Fadila Ramadhani mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata atau tindakan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.